Reproduksi atau disebut juga dengan berkembang adalah salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya dan jumlahnya. Sedangkan arti reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler. Adapun tujuan reproduksi sel yaitu pada organisme uniseluler adalah cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme, menghasilkan sel-sel gamet untuk reproduksi secara genetik. A. Peran nukleus, kromosom, dan DNA. 1. Nukleus. Organel yang paling menonjol pada sebagian besar sel eukariot adalah nukleus inti sel. Berbentuk bulat dan memiliki membran yang berpori. Dalam nukleus terdapat kromosom yang mengandung informasi genetik atau cetakan untuk membuat protein sel dan secara tidak langsung untuk sebagai fungsi sel lainnya. Pada awal tahun 1870-an, para ahli biologi mengamati sebuah sel sperma yang memasuki dan membuahi sel telur. Dari pengamatan ini disimpulkan bahwa nukleus membawa sifat genetik orang tuanya ke suatu embrio. Seorang ahli biologi Jerman bernama Joachim Hemmerling pada tahun 1930-an melakukan penelitian terhadap alga hijau Unisal Acetobacteria. Dari pengamatan ini diketahui bahwa informasi yang terdapat pada nukleus merupakan dasar dari bentuk arsitektur sel. Beberapa penelitian yang dilakukan setelah itu menyatakan bahwa nukleus dibutuhkan sebagai tempat informasi yang menentukan struktur sel. 2. Kromosom. Jika nukleus mengandung informasi genetik dalam bentuk apa penyimpanannya, melalui pengamatan mikroskopik diketahui adanya struktur khusus dalam nukleus sebuah sel yang terlihat berwarna merah atau ungu. Struktur ini disebut kromosom. Sel setiap spesies memiliki karakteristik jumlah kromosom yaitu 1. Sel manusia memiliki 46 kromosom. 2. Tanaman kapas memiliki 52 kromosom. 3. Kalkum memiliki 82 kromosom dan beberapa sel memiliki lebih dari 1000 kromosom. Selama pembelahan sel, kromosom perbesaran 200kx terlihat sebagai badan padat dalam nukleus. B. Dengan perbesaran 20.000x, masing-masing badan padat atau batang terlihat sebagai lilitan benang atau rantai DNA dan protein. Kromosom ini berduplikasi menjadi 2 kromatid yaitu serupa dan berdampingan diikat oleh sentromer. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa informasi pada kromosom adalah DNA deoksiribonukleik acid. Di bawah mikroskop cahaya, kromosom dalam sel yang sedang membelah dan diwarnai berupa batang fleksibel padat. Setiap kromosom disusun oleh lilitan rapat rantai DNA dan bergabung dengan protein yang membentuk simpul menjadi batang samar dengan suatu patahan yang disebut sentromer. Jika kromosom sepanjang 1 cm, lilitan molekul DNA yang direntangkan dapat memiliki panjang yang sama dengan lapangan sepak bola. Jelaslah bahwa pengemasan dari benang menjadi bola akan menjadi lebih efisien dan para ahli biologi sudah menemukan bahwa lilitan DNA yang rapat tadi mengelilingi kelompok protein bermuatan positif yang disebut histon. Keduanya membentuk kompleks yang disebut nukleosom. Nukleosom tersebut diperkirakan berinteraksi satu dengan lainnya untuk membentuk sebuah selenoid, suatu silinder fleksibel berdiameter 30 nanometer yang dililitkan membentuk putaran lobes. Gambar yang melekat pada pusat penggantungan yaitu suatu protein non-histon oleh suatu enzim yang disebut topoisomerase.
Gabungan Lopes dan topoisomerase membentuk batang melilit berdiameter 250 nanometer lilitan kembar dengan arah yang berlawanan pada kromatid yang serupa. Ribuan gen terdapat sepanjang masing-masing molekul DNA, dan enzim topoisomerase membantu merapikan simpul pada DNA. Kromosom eukariot dari tumbuhan protista dan pada manusia memiliki ujung khusus yang disebut telomer, disusun oleh urutan DNA dengan pengulangan yang tidak biasa. Ini rupanya berfungsi untuk melindungi DNA selama bereplikasi. Gabungan DNA protein histon dan protein non-histon oleh para ahli biologi disebut kromatin. Ketika sel beristirahat berada di antara fase pembelahan sel, kromatin melekat pada lamina nukleus, suatu jaringan kerja filamen intermediate pada permukaan dalam dekat membran nukleus. 3. DNA merupakan tangga tali terpilin heliks ganda terdiri dari dua rantai polimer nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen pada basa nitrogen yang berpasangan, yaitu purin terdiri dari adenin, guanin. 2. Pirimidin terdiri dari timin, sitosin, gugus fosfat, gula deoksiribosa. Siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Diagram siklus sel. Siklus sel ialah sebuah pergerakan dari satu pembelahan ke pembelahan berikutnya, dan dalam proses tersebut adanya periode di antara pembelahan sel yang berurutan. Fase-fase siklus sel yaitu fase G1, kemudian fase S, kemudian fase G2, dan fase M. Pada fase ini sel mensintesis, merangkai dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Dalam fase ini juga, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel. Dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Fase G1 ini memiliki lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya, tetapi kebanyakan dari fase ini juga memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Fase S. Pada fase S terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi dalam keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Fase G2. Fase G2 merupakan fase persiapan untuk fase M. Pada fase ini, yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Waktu yang dibutuhkan untuk fase ini sekitar 2 jam. Fase M. Fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M ini dibagi menjadi 2 bagian tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Faktor dalam pengatur siklus sel, yaitu ada protein CDK dan juga ada protein sikolin. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses pembelahan dari satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengganti sel yang telah mati atau rusak, berkembang biak,
membentuk varisasi individu baru, dan lain sebagainya. Macam-macam pembelahan sel. Secara umum, terdapat dua cara pembelahan sel, yaitu pembelahan langsung atau pembelahan sel amitosis dan pembelahan sel tak langsung yang terdiri dari pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis atau pembelahan reduksi. Pembelahan sel amitosis. Secara etimologi, amitosis berasal dari penggabungan kata a dan mitos. A yang berarti tidak dan mitos yang berarti benang. Jadi, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau disebut pembelahan sederhana yang didahului dengan pembelahan inti tanpa didahului pembentukan benang spindle, penampakan kromosom, peluburan membran inti, dan ciri lainnya. Pembelahan secara langsung ini biasanya terjadi pada makhluk hidup uniseluler atau pada prokariota seperti amoeba, paramecium, alga biru, dan lain sebagainya. Pada pembelahan amitosis, sel anak mewarisi sifat induknya, sehingga pembelahan amitosis menghasilkan sel anak dengan sifat identik dengan sel induknya. Ciri-ciri pembelahan sel amitosis yaitu terjadi pada organisme uniseluler atau bersel satu seperti amoeba, alga biru, dan lain sebagainya, serta setiap sel membelah menjadi dua sel anakan. Tujuan pembelahan amitosis yaitu untuk reproduksi atau memperbanyak diri. Pada pembelahan amitosis ini, inti terbelah menjadi dua bagian. Inti tersebut langsung didistribusikan ke sel anak dan diikuti dengan pembelahan pada sitoplasma dan membran sel. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan inti atau nukleus pada pembelahan mitosis ini didahului dengan pembentukan benang-benang kumparan sperma atau kromosom. Pembelahan sel mitosis biasanya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik dan sel nutfah. Pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing sel anak tersebut menjadi sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sel tersebut mempunyai perbedaan dalam kecepatan membelah. Contohnya sel germinatikum pada kulit yang dapat melakukan pembelahan secara cepat untuk menggantikan sel yang rusak atau sel mati. Contoh lainnya yaitu pada hati. Proses pembelahan berlangsung lama hingga waktu bertahun-tahun. Ciri-ciri pembelahan mitosis diantaranya yaitu: yang pertama, proses berlangsung pada sel somatik. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan dengan sifat identik dengan sel induk. Yang ketiga, terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat, antara satu pembelahan dengan pembelahan selanjutnya terdapat fase yang disebut interfase atau fase istirahat. Yang kelima, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induk dan sel anak dapat membelah lagi. Yang keenam, pembelahan secara mitosis dapat terjadi pada usia muda, dewasa, dan tua. Yang ketujuh, siklus sel adalah urutan tertentu dalam mekanisme pembelahan sel, hingga pembelahan sel kembali untuk membentuk sel anakan. Siklus sel ini terbagi menjadi dua fase, yakni fase interfase dan fase mitotik. Tahap pembelahan sel mitosis. Yang pertama, interfase. Fase interfase merupakan fase istirahat dalam pembelahan sel. Terjadi di antara fase mitosis dengan mitosis selanjutnya. Pada fase ini, sel melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pembelahan berikutnya dan memerlukan waktu lama dibandingkan dengan fase mitotik atau fase pembelahan. Interfase ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase G1 atau fase pertumbuhan,
Fase ini berlangsung selama 9 jam dan termasuk fase yang paling aktif. Pada fase ini, sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan sehingga sel ukuran dan volumenya bertambah. Fase S atau fase sintesis. Fase ini berlangsung selama 10 jam dan merupakan fase pembentukan atau sintesis DNA atau penggandaan kromosom. Fase G2 atau fase pertumbuhan 2. Pada fase ini terjadi proses sintesis protein dan sel siap untuk melakukan pembelahan. Yang kedua yaitu fase mitosis atau fase pembelahan. Pembelahan sel mitosis terbagi menjadi 2 fase yaitu kariokinesis dan sitokinesis. Kariokinesis adalah proses pembagian materi inti yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti pada kromosom, emperan inti, mikrotumbulus, dan setriol. Fase kariokinesis beserta ciri-cirinya. A. Profase, hilangnya nukleus atau inti dan olus atau anak inti. Benang-benang kromodin berubah menjadi kromosom dan setiap kromosom membelah menjadi kromodin dengan satu seteromer. Pasangan setriol yang berada dalam seterosom terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle atau serat-serat Leder terbentuk di antara 2 kutub perbelahan. B. Metafase. Setiap kromosom yang terdiri dari sepasang kromodin menuju ke tengah sel dan berkumpul pada bidang ekuator atau bidang pembelahan, kemudian menggantung pada benang spindle melalui metromer atau kinetokor. C. Anafase. Seteromen dari setiap kromosom membelah menjadi 2 bagian dengan masing-masing 1 kromonida. Selanjutnya, setiap kromonida berpisah dengan pasangannya dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhirnya anafase, semua kromonida sampai pada kutub masing-masing. D. Telofase. Kromonida yang berada pada kutub berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Dinding inti ini terbentuk kembali dan leolus membentuk 2 inti baru. Benang-benang spiral menghilang, terjadi kitokonelis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian dan terbentuk emperan plasma atau emperan sel. Pemisah di tengah bidang eotor, hasilnya terbentuk 2 sel anak yang memiliki kromosom yang sama dengan kromosom indunya. B. Sitokinesis. Pada proses sitokinesis, sitoplasma sel hewan dibagi menjadi 2 melalui terbentuknya cincin aktil yang terbentuk oleh aktin dan miosin pada bagian tengah sel, di mana cincin aktil membentuk alur pembelahan yang akhirnya terbentuk 2 sel anak. Masing-masing sel anak yang terbentuk mengandung organel sel dan inti sel. Pembelahan sel meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel di mana setiap sel kromosom dibagi menjadi 2. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena penghasilan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan ini terjadi pada alat produksi atau gametonium pada saat gametogenesis atau pembentukan gamet. Pada proses pembelahan meiosis, pembelahan terjadi 2 kali secara turut-turut, tanpa diselingi dengan interfase. Tujuan pembelahan meiosis yaitu reduksi kromosom dan membentuk gonad. Tujuan dari reduksi yaitu membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad yang selalu sama dengan individu yang ada atau sebelumnya. Ciri-ciri pembelahan meiosis berlangsung pada organ produksi menghasilkan 4 sel anakan, terjadi 2 kali pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tidak diselingi interfase. Sel anak memiliki separuh jumlah kromosom sel induk. Sel anak tidak memiliki kemampuan untuk membelah lagi. Pembelahan meiosis terjadi pada pubertas. Tahap pembelahan meiosis 1. Meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 terbagi 4 fase, yaitu
Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. 2. Meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 juga terbagi menjadi 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2.